Kami para hamba-hambamu ada di altar yang kudus bersama seluruh umat dan jemaatmu. Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan melawat kami, mengurapi kami semuanya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati sebagai pesan Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan sudah mengurapi sehingga kebenaran firman menjadi jawaban yang pasti bagi kami semuanya. Terpujilah Bapa di surga. Demikian juga seluruh rangkaian ibadah ini akan berlangsung di dalam pimpinan dan penyat oleh kuasa Roh Kudus. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kembali kami ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kalaupun kami semua ada sebagaimana ada ini oleh karena anugerah Tuhan. Terlebih kami bersyukur kami datang kepada Tuhan. Kami juga membawa anak-anak kekasih kami Tuhan. Untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Di mana anak-anak kasih kami juga akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak kekasih kami ini. Dan saat ini kami juga minta kuasa urapan mengurapi anak-anak kekasih kami. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati Tuhan di dalam ibadah sekolah minggunya. Berkati Tuhan dalam studinya. Bahkan pas saat pertumbuhan anak ini tetap kami serahkan semua dan kuasa-Mu. Kami percaya anak semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin sehat, semakin pintar, semakin pandai. Dan Tuhan mempersiapkan anak-anak kekasih kami untuk menjadikan pengganti generasi-generasi yang akan datang. Kami menyerahkan anak-anak kekasih kami ke dalam kuasa-Mu. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu ini. Di dalam nama memberkati. Dalam nama Yesus memberkati. Memberkati. Dalam nama Yesus berkati kesehatannya, berkati ibadahnya. Berkati Tuhan masa pertumbuhannya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarnya Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat sehingga apa yang disampaikan ada firman Allah yang sungguh-sungguh menjadikan anak-anak sekolah minggu semakin mengenal Tuhan. Oleh pengenalan akan Allah, kami percaya anak-anak sekolah minggu akan memiliki roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati juga kedua orang tuanya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi, yang begitu diizinkan untuk merawatnya. Tuhan berkati orang tuanya dalam kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati pekerjaan bisnisnya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan akhirnya kami menyerahkan anak-anak kekasih kami sekolah minggu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam berkat Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Saya menyapa untuk jemaat yang mengikuti ibadah kita secara online. Tidak terasa sudah minggu keempat kita ada di Januari. Amin saudara. Kalau tahun 2023 diselesaikan Tuhan dengan sempurna. 2024 pun kita akan lihat sampai di penghujung tahun Tuhan akan menyertai kita. Amin. Bersyukur kalau saudara ada di tempat ini. Bersyukur saudara makan makanan rohani di tempat ini. Yang membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Mari naikkan syukur kita saudara. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan kami ada untuk jadi penyembah-penyembah. Untuk itu pagi hari ini kami naikkan syukur kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama katakan, nah, ku buka mataku. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Kami sungguh terkagum ya Tuhan. Ku lihat hidup dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri, mari kita bangkit berdiri, siapkan hatimu, siapkan hatimu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku, kami terkagum karena ku lihat hidup dan karya tangan, ku tersanjung. Mari angkat tanganmu, mari nyatakan ucapan syukurmu, sebab Dia Bapa yang baik, sebab Dia Bapa yang luar biasa. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Bahkan orang terdekat pun tidak memahami kita, hanya Tuhan saja yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu saudara. Orang yang terdekat sekalipun tidak memahami kita, hanya Tuhan saja. Kau yang merasakan kebaikan Tuhan, mari katakan, dan ku ingin mengenal
mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini kami, hanya kasih-Mu ya Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih dalam dari semua yang kamu kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jadi penyembah-Mu ya Tuhan, jadi penyembah-Mu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan, kami bersyukur karya-Mu luar biasa. Kau beri kami hidup Tuhan. Kami mau jadi penyembah-Mu, penyembah-Mu Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jesus. Mari saudara sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia baik. Sebab karena kebaikan-Nya kita ada sampai hari ini, saudara. Amin. Amin. Sebab oleh karena kebaikan-Nya kita ada di tempat ini. Dan ini Tuhan kami, Yes. penyembah-penyembah, Yes, Lord Jesus. penyembah-penyembah-Mu ya Lord Tuhan. Jesus. Urapilah kami ya Tuhan, urapilah kami Yesus. Kami rindu menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Ini hidup kami. Kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang rindu menyenangkan hati Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat setia kepadamu Tuhan. Jemaat yang rindu dipakai Tuhan, mari katakan. Jadikan aku indah. Bisa lebih lagi dari ini? Hanya kepadamu, taat dan setia, setia kepadamu Tuhan. Mari berikan sorak-sorakku indah yang kepadamu mulia, seluruh karyamu di dalam kepadamu Tuhan. Bersorak-sorak, bersorak-sorak. Kami rindu menjadi hamba-hambamu ya Tuhan, menjadi hamba yang taat dan setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Kau lihat hati kami rindukan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jemaat Tuhan yang siap bersaksi bagi nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit bersama-sama, amin. Kita akan menjadi pewarta-perwarta kerajaan Allah lewat hidup kita, amin. Mari serukan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Siap-siap semua.
nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah hutan bagi, nyatakan kemuliaannya, hutan bagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah sama-sama Raja. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Berikan sorak-sorak. Sebab Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh saudara menyala-nyala. Yang menyala-nyala katakan amin. Dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala.
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lelah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, mari berlari pada tujuan. Bangkitlah sekali, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pakai tangan semuanya. Mari tirukan saya. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu 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 menyala-nyala dan layanilah Tuhan. More. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu semuanya layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yang bangga punya Tuhan yang dahsyat, angkat tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Silakan saudara duduk. Tuhan sudah berikan hidupnya untuk kita, saudara. Nyawanya untuk keselamatan kita. Hari ini apa yang saudara beri untuk Tuhan? Mari pakai hidup kita, saudara. Hari ini mungkin ada di antara kita yang dulu pernah melayani Tuhan, tapi sekarang tidak lagi. Yuk bangkit. Kiranya roh Tuhan menyala-nyala dalam hidup. Yes, haleluya. Selagi ada kesempatan, saudara, mari layani. Saudara yang rindu melayani, mari berkata dalam hatimu, doa sama Tuhan hari ini. Dan katakan, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan segala cita-citaku, masa depanku, jadi milik. Jadikan kami terang dengan segenap hati di tengah kegelapan dunia. Tuhan rindu memakai saudara, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku,
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara yang rindu dipakai Tuhan, mari angkat suaramu, katakan, Tuhan, inilah hidupku. Kiranya ini bukan sekedar pujian, saudara. Kiranya ini menjadi janji kita di tahun 2024. Mari kembali, saudara. Saudara, kembalilah melayani Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan akan sertai saudara. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Membawa, mari kita bangkit berdiri, bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan dengan segenap hati. Hai, seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara yang siap melayani Tuhan, mari angkat tanganmu. Yang siap saja, yang siap. Tuhan akan lihat dari surga. Taruh tangan kirimu di dada dan katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Biar jemaat saja yang pujikan. Ini doa kami Tuhan. Kau lihat kedalaman hati kami. Sekali lagi saudara, mari nyatakan iman-Mu dan katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai
terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh hadir di tempat ini, di bulan Januari ini Tuhan, bulan pelayanan ini Tuhan. Kami boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, terlebih meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Sebentar kami hendak bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami, biar benih firman yang ditabur boleh semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berdampak dan pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kuasai ruangan ini terlebih ruangan hati kami. Kami yakin dan percaya ada lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus-Mu yang bekerja melawat kami semua. Sesuatu yang baru Kau nyatakan saat ini di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau memimpin seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini maupun secara online lewat YouTube dimanapun juga, baik yang mengikuti siaran ulang ibadah saat ini, salam sehat, semangat, tetap sukacita. Amin. Bapak Ibu, selamat memasuki tahun yang baru di bulan pertama di tahun ini, bulan Januari. Gereja kita menetapkan sebagai bulan pelayanan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul, Jangan Kehilangan Semangat. Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, jangan sampai kita ini kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan sukacita, kehilangan antusias. Karena kita dalam kehidupan ini kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala Senior pada waktu yang lalu, jangan kerajinan kita ini kendor Bapak Ibu. Tadi juga sudah kita nyanyikan, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Biarlah roh kita ini tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi juga ayat yang kita ucapkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payah kita tidak akan sia-sia dalam setiap pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Bapak Ibu, orang yang bersemangat itu adalah orang yang hatinya, orang yang pikirannya itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan memenuhi di dalam kehidupan orang itu. Jadi ada sikap yang optimis, ada sikap yang positif karena menyadari bahwa ada rencana yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, kita patut bersemangat setiap hari, setiap saat. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita khawatir apapun juga menghadapi kehidupan ini. Bahkan kita memasuki tahun yang baru ini Bapak Ibu, kita seperti seolah-olah memasuki suatu wilayah yang baru, suatu daerah yang baru yang belum kita kenal. Kita berjalan di jalan yang baru, kita tidak tahu ke depan seperti apa yang terjadi di depan kita seperti apa.
Tapi firman Tuhan katakan kita jangan sampai kehilangan semangat, tetap antusias, jangan sampai kehilangan sukacita. Amin. Kata antusias itu berasal dari kata entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing, kita pasti menjadi pribadi yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ada kuasa yang bekerja, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saya katakan tadi memasuki tahun baru 2024 ini, kita seperti memasuki daerah yang baru, jalan yang baru, Bapak Ibu. Orang di luar sana mengatakan tahun 2024 ini tahun yang sulit, tahun yang tidak lebih baik dari tahun 2023 kemarin. Apalagi di Indonesia ini sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik, Bapak Ibu. Berapa hari lagi kita sudah bisa menentukan pilihan kita untuk bisa menjadi siapa yang memimpin bangsa ini, negeri ini, Bapak Ibu. Semua orang seolah-olah takut, seolah-olah pesimis menghadapi tahun 2024 ini. Belum lagi adanya krisis global di dunia ini, Bapak Ibu. Belum lagi perubahan cuaca yang sangat ekstrim di hari-hari ini di seluruh belahan dunia. Seolah-olah ke depan ini bukan bertambah mudah tetapi bertambah sulit, Bapak Ibu. Tapi saya katakan sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, jangan sampai kita kehilangan semangat, kehilangan sukacita, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kehidupan kita secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang menjadi bagian masa lalu kita, entah itu tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, hari kemarin atau 1 jam yang lalu, itu adalah masa lalu. Kemudian ada yang kita jalani hari ini, kemudian ada masa depan. Dan setiap orang itu sedang berjalan ke depan, berjalan menuju masa depannya. Masa depan kita tergantung dari apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini. Kalau yang kita lakukan saat ini hal yang baik, saya yakin ke depan pun kita akan mengalami hal-hal yang baik. Kalau hari ini kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, ke depan pun kita akan semakin berkenan kepada Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Jangan sampai kita ini kehilangan semangat, kehilangan gairah dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak kehilangan semangat? Kita harus mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan ini. Ada satu kisah, Bapak Ibu, dalam 1 Samuel 7 pasal yang ke-12, saya bacakan. Judul perikopnya adalah orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, saya katakan tadi yang pertama jangan sampai kita kehilangan sukacita. Kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah persembahan kita kepada Tuhan, merupakan pengakuan kita kepada Tuhan, karena semuanya karena anugerah Tuhan saja kita bisa memasuki tahun ini, kita bisa sampai di tahun 2024 ini. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa masuk ke tahun yang baru di bulan yang pertama di tahun 2024 ini. Saya yakin dan percaya bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Makanya pertama kali kita senantiasa harus mengucap syukur kepada Tuhan keluar dari mulut kita. Bapak Ibu, kita tahu di awal tahun 2023 atau sebelumnya, banyak pengamat-pengamat mengatakan tahun 2023 tahun yang gelap, tahun yang suram, tahun yang tidak ada masa depan.
tapi nyatanya semuanya bisa kita lalui dengan baik. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan saja. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Demikian pula perjalanan Samuel ini, Bapak Ibu. Dia menyadari bahwa semuanya dia sampai di Mispa itu semua karena anugerah Tuhan saja. Perjalanan bangsa Israel seringkali menjadi cerminan perjalanan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, Mispa artinya ini adalah menara jaga. Dan sudah terbukti bahwa ternyata Tuhan juga menjaga umat Israel. Saya yakin dan percaya Tuhan pun senantiasa menjaga perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Seperti dikatakan pemimpin pujian tadi, kalau tahun kemarin Tuhan menjaga kita, tahun 2024 ini sampai nanti Tuhan pun pasti menjaga kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi Ebenezer itu merupakan momen dan momentum pada saat itu bagi umat Israel. Bagi kita pun juga penyertaan Tuhan ini menjadi momen dan momentum bagi perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu, Ebenezer, mengapa Samuel ini menamai tugu batu peringatan ini Ebenezer? Ebenezer berasal dari dua kata, yaitu Eben dan Hezer. Eben ini berarti batu, Hezer berasal dari kata Ezer yang berarti penolong, Bapak Ibu. Ebenezer ini berarti batu pertolongan. Bukan karena umat Israel ini ditolong oleh batu itu, bukan, Bapak Ibu. Tapi batu itu sebagai peringatan, sebagai untuk menyadarkan, untuk mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Israel itu ada Allah yang luar biasa yang menyertai perjalanan itu sehingga sampai di Mispa ini. Kemudian Samuel juga mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan berarti bahwa sampai di situ tok mandek pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi dalam arti Samuel ini kalau boleh berkata lengkap, Tuhan sudah menolong saya dari sini. Bahkan selanjutnya Tuhan pun pasti akan menolong perjalanan bangsa Israel selanjutnya. Begitu pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Momen kita mengingat pertolongan Tuhan sudah melewati tahun 2023. Juga merupakan momentum kita untuk menjalani kehidupan ini. Pasti ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan kita selanjutnya. Amin. Bapak Ibu, semua ini karena anugerah Tuhan. Seperti Samuel ini menyadari, Bapak Ibu, semua adalah karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus pun juga pernah menyadari apa yang terjadi di dalam kehidupannya, semuanya karena anugerah Tuhan semata. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan di situ, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan Bapak Ibu. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus ini menyadari besarnya kasih Allah, anugerah Allah di dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia semakin kuat menghadapi segala tantangan, menghadapi segala penderitaan, bahkan penganiayaan dalam kehidupannya. Ia tahu bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi ada yang luar biasa dalam kehidupan Rasul Paulus ini. Dikatakan di situ, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Rasul Paulus mengembalikan apa yang diterimanya anugerah Allah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bulan Januari, bulan pelayanan. Kita semua mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai kita memasuki tahun 2024 ini.
Bulan Januari, bulan pelayanan mengingatkan kita, mari anugerah yang kita terima dari Tuhan seperti Rasul Paulus tidak akan sia-sia. Kita kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu lagu yang sering kita dengar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Rasul Paulus mengatakan, saya tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada satu buku Bapak Ibu yang bernama Top 5 Regret of the Dying yang ditulis oleh seorang yang bernama Bronnie Ware, Bapak Ibu. Dalam buku itu, sang penulis ini, Bronnie Ware ini, dia meneliti. Dia masuk ke dalam satu rumah sakit, dia wawancara kepada orang-orang yang dalam keadaan sekarat, kira-kira 3 bulan sebelum meninggal. Orang-orang itu diwawancara. Bagaimana pendapatmu, bagaimana kehidupanmu, sampai keadaanmu sekarang ini, apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi kenangan. Rata-rata sebagian besar mereka menyesali kehidupannya. Kenapa tidak mempergunakan waktu yang diberikan itu sebaik-baiknya semasa hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menyesalinya ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berkata, kalau waktu ini boleh diputar kembali, semasa dia sehat, semasa dia kuat, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan melayani Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik, mengasihi sesama, pekerjaan yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, hal ini mengingatkan kita, mari pergunakan waktu yang kita terima saat ini sebaik-baiknya. Amin. Dalam satu hari, kita hitung ada 86.400 detik. Pergunakanlah waktu-waktu itu menjadi waktu yang berkualitas untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu di bulan Januari ini mengingatkan kita harus tetap bersemangat, jangan pernah kehilangan semangat. Kita tetap melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, waktu kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin kita bukan terpanggil sebagai hamba Tuhan, tapi kita bisa melayani Tuhan baik di sekolah, mungkin di marketplace, di lingkungan kita, di rumah kita, di kantor kita, atau di tempat kerja kita dimanapun juga berada. Atau kita pergunakan talenta kita, bakat kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan disimpan Bapak Ibu, kita juga bisa mempergunakan harta kita mungkin, kepandaian kita, ataupun kekuatan kita, kesehatan kita saat ini untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang bisa mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita tidak kehilangan sukacita kita, tidak kehilangan semangat dalam kehidupan ini. Yang kedua, jangan pernah menyesali semua perbuatan kita. Itu semua adalah bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Mungkin kemarin kita melakukan kesalahan, sebagai manusia pasti tidak lepas dari kesalahan Bapak Ibu.
Tapi jangan sampai kita tenggelam dalam penyesalan, tenggelam dalam hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam amarah. Semuanya itu akan menghambat perjalanan kehidupan kita. Seperti kita ini sedang berjalan, ketika ada beban yang membebani kehidupan kita, yang gandoli kehidupan kita, pasti kita tidak bisa berjalan dengan baik, bisa-bisa kita tidak sampai kepada tujuan perjalanan kita. Mari tinggalkan beban-beban lama kita, Bapak Ibu. Kita lepaskan manusia lama kita kenakan manusia baru, kita berjalan ke depan menuju kesempurnaan yang makin serupa dengan Kristus. Semakin hari kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, lupakan peristiwa-peristiwa yang kemarin yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Jadikan sebagai bekal untuk kita melangkah, untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, paradigma kita harus berubah. Kalau kita membawa beban dalam meniti perjalanan kehidupan ini, kita akan menjadi berat. Beban itu menghambat. Tapi meskipun katakanlah kita menuju suatu perjalanan, kita membawa bekal. Barangkali bobotnya ini sama, tapi karena paradigma kita kini bekal, itu akan kita tidak merasa terbebani. Kita akan semangat berjalan sampai tujuan kita tercapai. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, mungkin tahun kemarin kita mengalami hal yang tidak enak, kita mengalami sesuatu yang kurang nyaman. Bapak Ibu, mari responi secara benar. Terkadang kita sengaja diproses Tuhan, kita dibentuk Tuhan, agar sesuatu yang terbaik itu muncul dalam kehidupan kita. Kalau tahun kemarin mungkin ada hal yang tidak enak, ada hal yang mengecewakan kehidupan kita, seolah-olah nasib kita sedang tidak baik. Responi secara benar. Terkadang Tuhan membentuk kita, memproses kita agar sesuatu yang terbaik itu muncul dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari perjalanan umat Israel, Bapak Ibu. Dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, ternyata ada jalan yang paling dekat, Bapak Ibu. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar, Bapak Ibu, melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, bangsa Israel ini dituntun Tuhan tidak melewati jalan yang terdekat, sengaja diberi jalan memutar
Tujuannya untuk membentuk, untuk memproses, sehingga bangsa Israel ini menjadi bangsa yang kuat. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita ini taat kepada proses dan pembentukan Tuhan, sesuatu yang luar biasa pasti muncul dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya bangsa Israel ini belajar dalam tuntunan Allah. Selama beratus-ratus tahun mereka hanya taat kepada Fir'aun saja, Bapak Ibu. Sejak hari itu, bangsa Israel ini diproses. Mereka harus taat kepada dan tunduk kepada tuntunan Tuhan dan perintah Tuhan serta ketetapannya. Demikian pula dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Hari ini pun kita harus mutlak tunduk kepada Allah sebagai penuntun kita. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya bangsa Israel ini tidak terbiasa mengambil jalan pintas. Saya yakin ketika kita mengalami proses, ketika kita mengalami hal yang tidak enak, kita mau cepat-cepat selesai, kita mau cepat-cepat menyudahi apa itu pergumulan kita, apa masalah kita bisa saja mengambil jalan pintas, jalan yang tercepat, Bapak Ibu. Tapi kalau jalan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa nantinya kita ini akan tersesat, bahkan tidak sampai kepada tujuan kita, bahkan mengalami kebinasaan kekal di dalam kehidupan ini. Jalan padang gurun ini gambaran dari kesusahan hidup, Bapak Ibu. Kemudian laut Tiberau itu gambaran dari jalan buntu. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa membawa umat Israel melewati semuanya itu. Demikian pula dalam kehidupan ini, Tuhan pun mampu melakukan mujizat yang dahsyat dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Lalu supaya bangsa Israel ini nantinya memiliki mental yang kuat, mental baja. Bapak Ibu, bangsa Israel ini ketika keluar dari Mesir, mohon maaf, hanya sebagai budak saja. Yang keluar dari Mesir selamanya dia menjadi budak beratus-ratus tahun di Mesir. Mereka bukan prajurit pilihan, mereka bukan orang-orang yang terlatih untuk berperang. Mereka pun tidak memiliki peralatan perang yang memadai. Kemudian Tuhan ini membentuk secara perlahan-perlahan mentalnya supaya kuat dan siap menghadapi peperangan demi peperangan. Bapak Ibu, kemudian itu makanya Tuhan ini sedang menginstall ulang mindset orang Israel itu. Bahwa sebenarnya mereka ini adalah umat pilihan Allah, umat perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita ini juga umat pilihan Tuhan. Kita harus menyadari semuanya itu. Bagian tersulit bagi Allah itu bukanlah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Bapak Ibu, tetapi mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hati orang-orang Israel ini. Terbukti bahwa kemudian hari orang Israel ini mengingat-ingat tentang keadaan Mesir sebagai tempat yang mungkin yang nyaman bagi mereka. Mari Bapak Ibu, kita juga melupakan masa lalu kita yang tidak baik, kehidupan lama kita, mulai fokus kepada Tuhan, fokus apa yang di depan kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh mahkota kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian, supaya bangsa Israel itu tidak mengharapkan zona nyaman saja. Bapak Ibu, mungkin bangsa Israel merasa nyaman di Mesir, merasa dia menjadi budak itu sesuatu yang nyaman. Bapak Ibu, demikian pula kehidupan kita. Kalau kita selamanya tinggal di zona nyaman kita akan mengalami stagnasi rohani. Kerohanian kita pasti mandek, tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, saya yakin tidak pernah menghasilkan buah. Dan pada akhirnya mengalami kelemahan. Mari kita melangkah dengan iman, fokus ke depan. Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian dalam tanda kutip dalam diri kita masing-masing. Kita pasti melihat mujizat yang dahsyat dalam kehidupan kita semua. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saya yakin kalau bangsa Israel dan Musa tetap dalam zona nyamannya, tidak mau keluar dari Mesir. Musa pun tidak mau taat kepada Tuhan, dia nyaman di rumah mertuanya Yitro memelihara kambing domba. Selamanya Musa dan bangsa Israel tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan, tidak akan pernah melihat laut terbelah, tidak akan pernah melihat mana itu turun untuk memelihara bangsa Israel, bahkan tidak pernah melihat tuntunan tiang awan dan tiang api. Ketika mau taat, ketika mau masuk dalam proses, ketika mau masuk dalam pembentukan Tuhan, ketika mau meninggalkan zona nyaman untuk berjalan dengan iman, maka mereka melihat mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu, ketika kita mau melangkah dengan iman, kita pasti melihat mujizat Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, jangan kita kehilangan semangat, Bapak Ibu, bahwa berjalan dengan Tuhan itu selalu ada pengharapan, Bapak Ibu. Setiap kali kita memasuki tahun yang baru, bahkan bulan Desember, saya yakin beberapa kita pasti merasa khawatir, bagaimana ya tahun depan, bagaimana ya tahun mendatang ini, bagaimana bisnis saya mungkin, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana studi saya, bagaimana keadaan anak-anak saya. Saya yakin semua orang pasti memikirkan hal itu dan merasa khawatir, Bapak Ibu. Hal itu mungkin wajar, Bapak Ibu. Tapi saya katakan tadi di depan, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak Tuhan, jangan kita kehilangan semangat, jangan kita kehilangan sukacita, karena kita punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 25, kemudian lompat 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi Bapak Ibu, jangan kita pernah khawatir dalam kehidupan ini. Tetap semangat, tetap antusias, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, berjalan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab mencatat tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya harus menyadari ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita patut bersyukur, Bapak Ibu, Tuhan sudah menuntun kita melewati tahun 2023. Tahun 2024 ini Tuhan pun pasti menuntun kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya gambarkan itu supaya Bapak Ibu mudah mengingat. Bapak Ibu, alat ini dinamakan GPS, Bapak Ibu. Saya yakin semuanya familiar dengan alat ini, semuanya ada di HP kita, di mobil juga ada. Hampir semua familiar tentang yang namanya GPS ini. Saya katakan tadi memasuki tahun yang baru, seolah-olah kita ini memasuki daerah yang baru, jalan yang baru yang belum kita kenal. Alat ini juga dipergunakan ketika kita mau berjalan ke satu tujuan. Kita tidak pernah ke sana, kita belum pernah tahu situasi di sana. Kita mempergunakan alat ini. Bapak Ibu, saya maksudkan supaya ketika Bapak Ibu melihat alat ini, Bapak Ibu pun menyadari ada pribadi yang luar biasa yang sanggup menuntun perjalanan kehidupan kita itu, yaitu Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Lah bagaimana kita bisa dituntun Tuhan, Bapak Ibu? Seperti alat ini, kita harus mau merendahkan diri, kita harus mau punya kerendahan hati, Bapak Ibu. Ketika kita mau menuju ke satu daerah, kita menggunakan GPS, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau manut, tidak mau rendah hati, tidak mau dituntun, mungkin kita merasa tahu,
ngerti aku, ini tidak akan berguna alat itu. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita ini mau dituntun Tuhan, kalau kita merasa punya pengalaman, kita merasa tahu, kita merasa hebat, atau kita merasa kuat, merasa pandai, Tuhan pun akan membiarkan kita. Tuhan pun tidak akan menuntun kita. Jadi yang pertama supaya kita mau dituntun Tuhan, kita harus punya kerendahan hati, Bapak Ibu. Terkadang Tuhan itu memilihkan kita bukan jalan yang dekat, bukan jalan yang mudah seperti bangsa Israel itu. Dalam kehidupan kita Tuhan sengaja memilihkan jalan yang panjang, bukan jalan instan, Bapak Ibu. Supaya kita ini dilatih oleh Tuhan. Ketika kita manut, ketika kita taat, Bapak Ibu, Tuhan akan membawa, melatih kita di mana otot-otot iman kita ini dibentuk. Kemudian kepercayaan kita kepada Tuhan itu dipertajam. Penundukan diri kita kepada Tuhan ini dibentuk. Kita dilatih untuk belajar, bersandar kepada Tuhan, berserah diri, mengandalkan Tuhan, mempercayai 100%, di mana iman percaya kita ini sengaja dilatih supaya pada akhirnya kita sampai kepada tanah perjanjian kita masing-masing, yaitu masa depan rancangan Tuhan yang terbaik buat kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus ada kerendahan hati untuk mau dituntun. Yang kedua, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Saya gambarkan alat tadi, kita mau dituntun oleh sebuah GPS saja manut. Kita terkoneksi terus, kita manut ke depan, belok ke kiri, ke depan, belok kanan, kita manut. Demikian pula ketika kita mau dituntun dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Senantiasa kita terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ada satu pelajaran dalam kitab Kejadian 12 ayat 8-9. Yaitu kisah tentang perjalanan Abraham. Dikatakan di situ, ketika ini Abraham ini tidak tahu harus berjalan kemana, tidak tahu harus jalan mana yang harus dilewati. Yang pertama kali dilakukan membangun mezbah, membangun hubungan, membangun fellowship, membangun koneksi dengan Tuhan. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu, memasuki tahun 2024 ini, Bapak Ibu, mari kita semakin intim dengan Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan. Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang kita baca. Yang penting kita ini punya kepekaan. Tuhan bisa berbicara mengenai lewat anak-anak kita, lewat suami kita, istri kita, atau orang-orang di sekitar kita. Yang penting kita punya kepekaan, Bapak Ibu. Masa-masa ini, masa yang sangat perlu kita memerlukan tuntunan Tuhan, supaya kita tidak salah langkah, tidak salah jalan dalam menyusuri kehidupan ini, Bapak Ibu. Kita tahu hari-hari ini banyak tantangan, banyak godaan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan tuntunan Tuhan supaya kita bisa tetap berjalan di jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Terlebih kita bisa melampaui, melewati berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus bergerak. Bagaimana kita bisa dituntun Tuhan? Kita harus bergerak, Bapak Ibu. Sama dengan alat yang tadi saya gambarkan, GPS ini baru berfungsi ketika kita ini berjalan, ketika kita ini bergerak. Coba Bapak Ibu lihat GPS kita mandek, motor kita, mobil kita tidak dijalankan. Saya yakin alat itu tidak akan berfungsi. Ketika kita berjalan, baru alat itu berfungsi. 200 meter ke depan belok kiri, 100 meter ke depan belok ke kanan. Demikian pula dengan kehidupan kita.
Ketika kita diam saja, Tuhan pasti diam. Ketika kita berjalan, ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan pun akan melakukan bagiannya untuk menuntun kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, jadi lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang keempat, menyadari bagaimana keberadaan kita. Bapak Ibu, mari kita saat ini koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya hari ini sebagai orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan? Apakah hari-hari kemarin itu saya menjauh dari Tuhan? Mari kita perbaiki kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, GPS itu, Bapak Ibu, beserta seluruh perangkat dan sistemnya, dia mampu dan sanggup mengetahui keadaan kita, maksud saya keberadaan kita dimanapun kita berada. Kita berada di tengah hutan, di pinggir sungai, di pinggir jurang, kita di pinggir pantai pun selama ada koneksi, GPS itu tahu keberadaan kita, Bapak Ibu. Tuhan pun tahu keadaan kita, Bapak Ibu. Dia tahu persis bagaimana kita saat ini, bagaimana keadaan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tantangan kita saat ini, Bapak Ibu. Perhatikan, Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ditegaskan dalam 1 Petrus 3 ayat 12, dikatakan di situ juga, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari Bapak Ibu, tahun 2024 ini posisikan kita sebagai orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, bukan orang jahat. Maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Dia melihat kita senantiasa, tahu tentang keberadaan kita, posisi kita bagaimana, posisi kita di mana, posisi kita seperti apa, dan terlebih dia mendengar doa kita, seruan kita, dan menjawab doa kita tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9a dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Tahun yang baru, tahun 2024 ini, tetap setia, tetap taat, hidup benar di hadapannya. Ketika mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, pastikan kita semua adalah orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka kekuatannya, anugerahnya, kemurahannya, bahkan berkatnya pun akan dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, hidup seturut firman-Nya. Bapak Ibu, ketika kita ini dituntun oleh GPS, Bapak Ibu, pada saatnya kita akan sampai kepada tujuan. Demikian pula tuntunan Tuhan, pada saatnya kita pun akan sampai kepada tujuan akhir, Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa tuntunan Tuhan tidak pada saat kita hidup di dunia ini saja, tetapi tuntunan Tuhan sampai kita memasuki kehidupan kekal nanti. Amin. Jadi selama kita ini hidup benar seturut dengan firman Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, Bapak Ibu, kita pasti punya jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Yesus bukan salah satu jalan dari banyak jalan, Bapak Ibu. Yesus bukan jalan terbaik dari beberapa jalan, tapi dia hanya satu-satunya jalan saja untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita butuh tuntunan Tuhan untuk memasuki tahun 2024 ini, di mana semua orang ini mungkin memprediksi keadaan serba tidak menentu saat ini. Banyak orang pesimis menghadapinya. Sebagai warga kerajaan Allah, saya katakan sekali lagi, kita tidak boleh kehilangan semangat. Tetap antusias, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Selama kita taat, kita dituntun oleh Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal, Bapak Ibu. Jangan kita kehilangan semangat. Mungkin kita berkata, pergumulan saya berat, masalah saya berat, tantangan saya berat, Bapak Ibu. Ketika kata berat itu, ada kata K di tengahnya, berubah menjadi berkat. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita merasa berat, ada Kristus di tengah-tengah kita. Tuhan sanggup mengubahkan yang berat-berat itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Jangan pernah kita kehilangan semangat. Yang pertama kali tadi kita pelajari mengucap syukur kita bisa memasuki tahun yang baru ini. Yang kedua, jangan pernah menyesali apa yang kita lakukan kemarin. Semua adalah pelajaran buat kita untuk bisa lebih baik memasuki kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, berjalan dengan Tuhan selalu ada pengharapan. Yang keempat, kita perlu tuntunan Tuhan memasuki tahun 2024 ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Di awal tahun 2024 ini kami boleh belajar beberapa hal tentang firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap mengandalkan Engkau Tuhan sebagai penuntun kami memasuki kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sanggup melakukan mujizat bagi kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Akan kami tidak sia-siakan Tuhan, tapi kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami kembalikan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami Tuhan, memberikan pengertian-pengertian yang baru, paradigma-paradigma yang baru, supaya kehidupan kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman yang sudah dibagikan. Amin. Yang saya tangkap barusan adalah bagaimana kita terkonek dengan Tuhan. Ya, tadi saya duduk di sana kaget saya. Tiba-tiba handphone saya itu ada bunyi. Bunyi dari mana? Dari salah satu platform shopping online itu mengingatkan saya itu. Tidak belanja tak. Bapak Ibu kita punya koneksi yang mudah dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Ya. Bagaimana kita bisa ingat bahwa kita punya Tuhan. Sering-seringlah kita berdoa. Amin. Mari kita satukan hati. Kita bersama-sama akan bersyafaat. Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa.
Engkau tahu bagaimana perjalanan kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu bagaimana hati kami ya Tuhan. Mungkin kami secara penampilan dari luar, kami ingin menunjukkan kekuatan kami. Kami ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami baik-baik saja. Tapi Engkau Tuhan yang mengenal hati, Engkau yang tahu kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Saat ini ya Bapa, mungkin ada di antara kami di sini, atau saudara-saudara kami yang sedang di rumah, atau mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Mereka yang mendengarkan pesan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bersatu hati kami mau berdoa. Merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terbuka seutuhnya. Kami mau katakan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tetapi bersama Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Kami percaya Tuhan, apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini untuk mengingatkan setiap anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan telah berjanji, Immanuel akan senantiasa menyertai kita. Jangan berpikir bahwa aku telah mencederai hati Tuhan, aku telah melukai hati Tuhan, aku telah berdosa kembali di hadapan Tuhan. Ingatlah dan sadarlah bahwa Tuhan panjang sabar. Ingatlah senantiasa bahwa Dia berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Ingatlah Dia yang berkata, asal engkau mau mengakui dosa-dosamu. Dan percaya bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Maka Tuhan yang penuh dengan murah hati itu akan senantiasa melupakan, menghapus dosamu. Asal engkau mau berubah. Bapa, kami tahu Tuhan, kalau kami memegang erat, mengingat-ingat masa lalu kami, itu tidak akan membawa apa-apa dalam hidup kami, bahkan justru akan semakin menghancurkan kami. Kami mau lupakan yang lalu. Kami mau embrace, kami mau menerima seutuhnya apa yang Kau ajarkan kepada kami melalui pesan firman-Mu, melalui hubungan kami hari lepas hari yang Kau tuntun dalam perkataan Roh-Mu Tuhan kepada kami. Supaya kami menjadi manusia ciptaan yang baru seutuhnya. Kami belum sempurna, tapi kami pasti akan diubahkan kalau kami mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Untuk menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi siapapun yang berhubungan dengan kami. Gereja-Mu Tuhan menjadi berkat. Anak-anak Tuhan akan meraih apa-apa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Engkau yang menempatkan kami di mana kami berada Tuhan, bukan secara kebetulan. Tapi kami percaya tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan akan Engkau pakai Tuhan. Untuk mengadakan perkara-perkara besar dan ajaib. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah mendapatkan satu petunjuk pagi hari ini, bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk minggu ini, tetapi untuk hari-hari ke depan sepanjang tahun ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau hari ini ya Bapak, kami start dari awal, kami yakin Tuhan, pada akhir tahun Tuhan, kami akan menerima hal-hal yang besar dan ajaib itu. Terima kasih ya Bapak. Saat ini Tuhan, kalau ada yang lemah, yang sakit Tuhan, kami berdoa, Tuhan sembuhkan, Engkau jamah Tuhan. Engkau tahu ya Bapak, kelemahan kami, Engkau kuatkan kami ya Tuhan.
Kau tahu pergumulan kami Tuhan, Kau beri kami hikmat dan jalan keluar. Sehingga kami boleh mengalami terobosan. Kau pakai Tuhan hamba-hambamu Tuhan di tempat ini, para full timer ya Tuhan, para penatua, diaken, dan juga para volunteer yang ada ya Bapa. Dan masih banyak lagi ya Tuhan, kami yakin dan percaya talenta-talenta yang Tuhan sediakan di dalam setiap anak-anak Tuhan, yang dapat memberikan satu rangkaian hal-hal yang baru terjadi di gerejamu. Di setiap cabang-cabang diaspora sejahtera, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami yakin dan percaya, semakin hari, semakin bertumbuh di dalam kekuatan iman, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengabarkan kabar sukacita ini, sehingga semakin banyak yang lutut bertelut hatinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan yang masih akan terus berlangsung sepanjang hari ini di gereja-gerejamu Tuhan, ibadah-ibadah raya ya Bapa, biarlah sukacita umat Tuhan terus bertambah. Dan kami berdoa untuk kegiatan nanti sore, untuk Vision Day Tuhan, Engkau urapi hambamu, urapi para pembicara yang akan menyampaikan Tuhan pesan-pesan-Mu, sehingga kami semua akan diberkati. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur untuk pelayanan yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati semakin hari, semakin bertambah luar biasa. Pak Simon dan keluarganya akan semakin hari Tuhan, akan melihat kuasa Tuhan yang semakin besar, sehingga sukacitanya semakin berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gembala sidang kami berdoa untuk Bapak Sudi Dharma beserta istri, anak menantu dan cucu-cucunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kekuatan dan kesehatan, semangat yang luar biasa untuk terus melayani. Semakin besar Tuhan gerejamu, semakin banyak umatmu Tuhan membutuhkan stamina yang bertambah ya Tuhan. Oleh karenanya itu kami sepakat Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, perjalanan kehidupannya akan penuh dengan urapan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta Surabaya Tuhan. Dari Bapak Wali Kota, jajaran Kepala Staf dan seluruh rangkaian pejabat-pejabat yang ada. Kami berdoa untuk pejabat-pejabat Muspika, Muspida Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur, khususnya menjelang masa pemilu ini, kiranya dapat menciptakan suasana yang damai dan kondusif. Kami berdoa untuk pemerintah negara Indonesia ini ya Tuhan, yang telah Tuhan percayakan di tangan Presiden Bapak Joko Widodo selama 2 masa periode jabatannya, sehingga sudah mencapai hal-hal yang luar biasa. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mensyukuri Tuhan apa saja yang sudah terjadi, dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan pilih, taruh dan tempatkan bagi bangsa dan negara ini pemimpin yang dapat meneruskan bahkan mengerjakan jauh lebih besar lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan kami akan menutup dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, pikiranku, kehendakku
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa di surga, akhirnya kami ucapkan syukur terima kasih. Berikan anugerah Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Bahkan firman-Mu sudah Tuhan sampaikan bagi kami semua. Saat ini kami jadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah membukakan tingkap lagi untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, percaya iman-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan berkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati pekerjaan bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga Maranatha kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin.